Oke, jadi ini kita mulai untuk nyetingnya. Jadi karena Bang Dani ini emang biasa main di kanopi, main di atap. Jadi kayak gini-gini lincah juga badannya. Ah tuh, kayak Spider-Man. Kayak Spider-Man. Ah. Tuh. Gila, gila, gila. Jadi ini lagi mau persiapan ngebuat ban-banan bagian atas. Nah, untuk ban-banan itu nanti kita buatnya itu di setting, kalau kalian lihat tuh, itu kan dari chamber mechanical menuju chamber bio ini. Kita nanti kebawahin kurang lebih 5 cm di bawah bibir pipa bawah itu. Nah, nanti kita buat ban-banan dan kita bor semuanya, kita stud dengan dinabolt semuanya ke tembok. Nah, untuk mengantisipasi kemungkinan ada rembes atau bocor ke depannya, nanti kita pakaiin silikon juga. Teknisnya seperti apa nanti kita lihat aja gimana teknis Pak Denny. Kok Pak Denny sih? Pak Dani. Namanya sama, yang buat kolam ini Denny, yang sekarang ini Dani. Anggota gue namanya Dani juga. Oke guys, jadi sekarang ini adalah hari kedua kita pemasangan filter untuk di chamber-chamber Megatank. Nah, jadi kemarin itu cuma baru bisa dibilang 50% pekerjaan selesai karena pekerjaannya cukup memakan waktu dan agak ribet. Nah, ini kita akan lanjut pekerjaannya. Harapan gua hari ini selesai semua. Begitu hari ini selesai semua, nanti malam kita udah bisa langsung isi air. Nah, sebelum gua update di atas, ini gue baru ganti screen protector untuk kaca Megatank. Jadi kan kemarin gue pasangin screen protector di sini karena kemarin ini kan masih banyak pekerjaan kotor ya. Pekerjaan kotor, gali-gali, nyemen segala macam di area depan kaca. Nah, dan bener emang ada ya hal-hal yang tidak diinginkan ya emang mengenai kaca. Tapi dia kenanya di screen protectornya. Nah, kalau sempet kemarin gua nggak pakai screen protector, mungkin ya menangis kan sekarang karena nggak bisa diapa-apain. Tapi karena ada screen protector, hal-hal yang tidak diinginkan itu ya kenanya di screen protector. Nah, karena ini kita udah mau selesai semuanya, tinggal isi air dan kemudian isi ikan. Jadi sekalian aja screen protector yang lama nih. Screen protector yang lama gua copot. Ini gua copot dan gua ganti yang baru. Ini lagi dipasang yang baru. Nah, untuk screen protector yang lama, gue mau nunjukin nih. Kemarin ada baret-baret dari pekerjaan. Mana ya? Nggak kelihatan sih. Tapi ada beberapa titik yang baret-baret. Tapi ngebaret screen protector. Kalau kacanya aman. Jadi itu gue terima kasih banyak ke kawan-kawan yang udah menyarankan gue untuk pakai screen protector. Dan akhirnya gue lakuin dan emang ya inilah apa istilahnya asuransi yang gue keluarkan lah untuk menjaga kaca ini saat bagian area depan ini masih kotor-kotor. Nah, sekarang ini udah nggak ada lagi pekerjaan kotor atau pekerjaan kasar yang akan dilakukan di depan kaca. Nah, jadi seperti itu. Ini lagi dirapihin aja untuk pemasangan screen protectornya. Ini screen protector yang kita pakai ini sejenis kaca film ketebalannya 0,4 mili dan dia yang bening. Nah, kalau misalnya nanti, Bang, itu nggak pengaruh ke kejernihan air? Ya sedikit banyak sih ada pengaruh ya, karena kan beda ya. Kaca yang benar-benar bening dan kita ada pakai screen protector,
Ya mungkin beda-beda tipis lah, itu secara kasat mata kalau kalian nggak gua kasih tahu, kalian pun juga nggak akan tahu perbedaannya. Dan gua selama ini juga nggak ngeliat ada perbedaannya karena bener-bener kita pakai yang clear. Nah di sini untuk di atas pekerjaannya masih melanjutkan pekerjaan yang kemarin, memasang ban-banan untuk dinding atas filter. Nah kita lihat seperti apa ban-banan yang sedang dipasang Bang Dani sekarang ini guys. Nah ini Bang Dani lagi masang ban-banan di bagian atas. Jadi ini udah selesai yang nomor 3. Jadi tinggal satu lagi yang belum dipasang. Kemarin kita baru selesai sampai yang bagian 2 sana. Jadi untuk plat bawah semua udah kepasang, ban-banan bagian sana udah, ini udah tinggal satu lagi. Jadi tahapannya itu pertama untuk ban-banannya ini harus di waterpass dulu ya. Di waterpass kondisinya biar rata. Ini dibor, habis dibor kemudian pakai kita silikon dalamnya, terus dipakein bautnya. Pak, bautnya semua pakai ringnya ya Pak ya? Wah tuh udah dipakein ringnya semua, ada dipakein ring. Izin Pak Dani satu. Nah nih udah dipakein ring dan dipakein rumahannya. Jadi dalam itu di silikon. Nah kalian lihat tuh lagi di silikon. Habis di silikon ini diketok, ketok ke dalam, habis itu baru dikencengin. Kayak gitu. Semuanya prosesnya sama. Jadi pada nih. Jadi setiap sisi berapa baut, Pak? 4. Nah, sesuai dengan ini. Pokoknya setiap ini 4 dan itu udah kuat banget. Masalah bocor nggak bocor sebenarnya sih nggak terlalu jadi kendala ya, karena itu plat PVC-nya tebalnya 1,5 cm karena dia tebalnya 15 mili ya, 1,5 cm. Bautnya itu panjangnya cuma 6 cm. 6 cm udah ketahan di dalam, di luar itu sekitar 1,5 cm. Jadi yang masuk tuh cuma 4 cm yang ngikat ke dalam betonnya. Sedangkan yang gua jelasin kemarin ketebalan beton gue ini sampai 25 cm. Jadi masih punya daging 20 cm yang tidak tersentuh. 6.5 hours later. Oke, jadi untuk ban-banan semua udah selesai. Sekarang kita tinggal men-setting untuk jalur air diffuser di masing-masing chamber. Di setiap chamber gue akan menggunakan 2 air diffuser. Di bagian MBBR 2, statik 2, statik sana 2, MBBR sana 2. Jadi total 8 air diffuser yang akan gue gunakan. Nah, kegunaan air diffuser ini beda-beda fungsinya. Kalau di chamber bio itu untuk menggerakkan K1 coldness. Itulah disebutnya namanya moving bed bioreactor. Karena itu nanti akan digerakkan oleh air diffuser. Nah, gunanya air diffuser di chamber mechanical karena gue akan menggunakan static bed. Untuk maintenance itu kita tinggal menyalakan air diffuser sehingga static bed itu buyar dan menjadi fluidize. Begitu sudah fluidize, semua kotoran itu akan rontok yang selama ini disaring oleh static bed. Begitu udah rontok semua, mungkin kita perlu mengaduknya sekitar 30 menit atau 1 jam tergantung berapa lama atau berapa kotor static bed kita. Kemudian tinggal kita backwash air yang udah menjadi coklat di dalam static bed itu, kita backwash keluar dan udah itu aja maintenance-nya. Dan nanti tinggal kita isi lagi air baru di dalam chamber static bed. Kurang lebih seperti itu kegunaan air diffuser yang akan kita pakai di semua chamber ini. Jadi total 8 air diffuser yang akan kita pakai. Dan secara paralel ini gue juga udah mulai angsur isi air. Kalian lihat nggak tuh? Kan angsur isi air karena ya kita pengen cepet juga kan. Maksudnya begitu ini semua udah selesai, harapan gue sore atau malam nanti air juga udah mulai diangsur diisi dari sekarang. Jadi ya mungkin tas Senin, tas Selasa udah full isi air, baru kita running full filtrasinya. Jadi ini gue akan tunjukin gambaran gimana kita akan menyeting jalur air diffuser dan gue akan jelasin juga kenapa kita melakukan apa yang akan kita lakukan. Nih gue kasih simulasinya di bawah nih. Oke,
Jadi ini anggap aja plat yang ada di dalam chamber-chamber gua. Untuk nyeting air diffuser, ini kita akan buat modelnya itu apa ya? Tiga dimensi ya. Ada X, Y, and Z. Kenapa kayak gitu? Nih. Jadi nanti untuk jalur air diffusernya kan gua akan menggunakan pipa 3/4 inci. Jadi nanti di sini gua taruh klemnya, terus ini dibaut, dibor. Kemudian nanti gue akan pakai elbow di sini, gue pakai elbow di sini. Kemudian di dekat plat diffusernya, di dekat membrannya, ini nanti kita akan pakai 2 klem, seperti ini. Nah, kenapa 2 klem? Karena ini kan yang paling dekat dengan membran ya. Begitu ini nanti nyala kan membrannya ini yang bergetarnya yang paling kencang. Jadi kita pakai 2 untuk ngebantu ngikat lah. Nah ini gue pakai apa ya, dia yang elbow tapi yang ada dratnya, jadi biar bisa langsung masuk nih ke air diffuser tuh ya. Jadi ini air diffuser nanti kita taruh kayak gini nih ya, kemudian kita taruh air diffusernya di sini. Nah ini untuk yang bagian pendeknya. Nah untuk bagian panjangnya konsepnya sama, akan tetapi karena jaraknya gua akan taruhnya di ujung sana, jadi ini ada penguatnya, satu di sini, satu di sini, kemudian di sini kan pakai elbow nih. Nah ini elbow. Nah elbow baru di sini 2 biji kayak begini. Baru nanti kita taruh ini dan di atasnya pakai apa namanya membran. Jadi kebayang ya. Karena gue jelasin di sini, di dalam situ kalian mungkin nanti nggak akan ngelihat ini kerjaannya kayak begini karena kan susah ngelihatnya dan gelap ya. Jadi makanya gue jelasinnya di sini. Nah, kenapa kita lakukan seperti ini? Kalau ya, gue taruh membrannya di sini, contoh nih, gue taruh di sini. Nah ya, gue pakai lah ini semua. Anggap aja deh tegak ya. Dia garisnya garis lurus doang. Tapi kalau kita kasih belokan, kayak tadi nih, gua kasih belokan di sini, dia lebih ngunci karena 2 dimensi di sini nguncinya nih. Dibanding lurus begini, dia cuma nahan begini. Tapi kalau ini ngunci, ini ngunci. Jadi sebenarnya dilakukan seperti ini lebih baik, enggak juga ya, boleh juga. Tapi ini arahan yang gue dapat dari Om David. Berdasarkan pengalaman dia, ini dapat mengunci lebih kuat. Nah, soalnya kenapa? Kalau misalnya nggak kuat, ini kan barang ada di dalam filter dan bagian atas filter bagian atasnya juga nanti kan kita tutup dengan plat juga. Kalau sampai ini goyang atau lepas atau kayak gimana, benerinnya susah kan. Nah, jadi emang dari awal perencanaan itu emang perlu dipikirkan cukup matang sehingga potensi-potensi error ke depannya juga dapat diminimalkan. Apakah ini nggak ada potensi errornya? Ya ada juga, tapi minimal udah kita minimalkan. Paling tidak dari segi kekuatan untuk mengunci ini karena udah 2 jalur ya, gini nge-L, dia lebih kuat dibanding kalau lurus gini doang. Nah, jadi untuk MBBR dan statik semua settingannya sama, sehingga Bang Dani pun nanti untuk nyeting di bawah, gue cuma perlu ngeliatin 1 biji yang dia setting, 1 plat yang dia setting udah oke, gue bisa tinggalin gitu kan, karena sisanya 3 lagi mengulang hal yang sama, semuanya uniform. Nah seperti itu. Nah ini plat, bukan plat MBBR, air diffusernya ini kalau kalian yang nanya, gue pakai produk namanya Matala Air Diffuser. Ini gue nggak tahu apakah yang terbaik atau enggak, cuma setahu gue, yang gue tahu kalau tanya-tanya orang, ini yang cukup baik. Oh ya satu lagi, tadi Om David juga ingetin gue sebelum ini dimasukin ke elbow ini harus dipakein seal tip yang warna putih itu. Ini untuk antisipasi, jaga-jaga udaranya ada bocor halus atau ya seperti itu. Jadi ini nanti kita akan pakein seal tip juga.
Nah, jadi kebetulan ini udah jadi dipotong-potong sama Bang Dani, kurang lebih nih railnya seperti ini. Nah, nanti tinggal kita kasih klem, di sini satu seperti yang gue bilang, di sini dua klem kan. Nah, baru ini matalanya taruh di atas ini. Nah, kurang lebih nanti semua settingan untuk plat-plat yang di bawah semua rata kayak gini. Oke? Jadi kita langsung eksekusi guys. Oke, jadi sekarang udah mau jam 6. Ini pekerjaan masih ongoing. Nah, untuk ini semua bisa dibilang udah hampir selesai. Jadi tadi ada sedikit perubahan, makanya jadi agak tertunda lah ya. Bukan tertunda, jadi agak sedikit lama. Itu awalnya keninya itu nggak gua setting sampai mepet tembok. Tapi setelah gua update ke Om David, disuruh ubah. Katanya suruh pepetin ke tembok. Jadi ada sedikit perubahan. Keninya harus kita pepetin ke tembok. Bagian ini udah semua, tinggal bagian ini yang belum kita selesaikan. Bentar lagi juga selesai. Ini anggotanya Bang Dani lagi ngebuat jalur untuk apa pipanya. Nanti kita buat kayak gini nih semuanya. Buat kayak gini. Terus udah selesai. Tinggal nanti penyesuaian plat atas. Plat atasnya kayak gimana kita lihat sambil proses. Nah, sambil anggotanya Bang Dani ngerjain itu, ini kita tadi udah ngebor survei skimmer kita. Jadi udah kita pasangin baut di sana untuk biar dia nggak kegeser-geser. Kemudian di pinggirnya ini Dani juga nih, sini Bang, lu lihat nih. Dani lagi nge-silikon, agak tebel nggak apa-apa dan kita silikon masih banyak. Jadi ini di silikon fungsinya supaya ya minimal air nggak langsung bablas lewat samping ya. Nih itu lagi di silikon gini. Jadi ini ada 4 titik. Ini yang udah dikerjain 2, sedang nomor 3 nih sekarang. Tuh, Bang Dani lagi ngerjain yang nomor 3. Kurang lebih semuanya sama. Jadi nanti harapannya Bang Dani selesai sampai nomor 4. Ini juga udah selesai. Ini selesai. Pasang matala diffuser. Habis pasang matala diffuser, penyesuaian plat atas dan selesai. Gitu. Jadi kita ikutin aja prosesnya seperti apa. Gue berharap banget pokoknya malam ini gimana harus selesai. Harapan gue seperti itu. Jadi biar besok kita lihat-lihat lagi kalau ada yang kurang atau gimana masih bisa diiniin. Jadi pokoknya target gue hari ini harus selesai. Oke, jadi sekarang udah mau jam setengah 10 malam nih. Ini kita baru benar-benar selesai. Setting untuk plat MBBR, plat statik ini udah 100% selesai. Jadi ini gue capek banget sih. Jadi ini kita akan lanjutin besok pagi. Gue akan review detail settingan-settingan
dan lain-lainnya besok pagi. Dan ini udah mulai juga gue isi air, angsur isi air. Ya kalau sekarang hari Minggu, prediksi gue Selasa atau Rabu udah full. Nah kalau udah full, baru kita running full filtrasi dan juga nanti gue akan gunakan si Vivaria Purity. Jadi ya kita lanjutin video ini besok pagi guys. Ini udah capek banget nih seharian. Oke, jadi karena kemarin udah suntuk banget, gue juga mau jelasin apa-apa juga udah nggak mood ya. Nah ini intinya semua udah selesai kecuali jalur untuk air diffusernya. Air diffuser tuh nanti terakhir-terakhir. Nah ini yang mau gue jelasin. Ngomong-ngomong ini air udah keisi sekitar 35% ya. Nah jadi di sini kalau kalian ikutin gua, ini adalah namanya collection chamber. Air dari kolam semua masuk ke sini. Begitu air sudah terisi penuh, ini akan masuk ke dalam pipa angsa ini. Dari pipa angsa ini air akan masuk ke chamber sini, ke chamber static bed dari bawah. Dari bawah kemudian kotoran itu semua akan disaring oleh tumpukan layer Kaltneus K1. Kemudian air yang sudah tersaring, kotorannya itu akan keluar melewati atas ini. Nah, jadi kalau Kaltneus K1 kalau tidak digunakan plat bagian atas seperti ini, begitu ada kotoran, dia akan terdorong dan akhirnya menggunung dia jadinya. Jadi nggak efektif untuk menyaring kotoran. Tapi kalau dikasih plat di bawah ini, di bawah ketinggian air, plat ini menahan Kaltneus K1 dari atas. Jadi dia compact, jadi benar-benar padat. Sehingga kotoran yang akan melewati ini tersaring. Nah seperti itu. Kemudian dari sini, dia masuk ke sini guys. Masuk ke sini. Di sini gua kasih plat lagi, di sini gua akan menerapkan sistem wet dry. Wet dry itu nanti entah mau pakai kaos kaki, ditambah juga apa namanya filter floss, gua nggak tahu. Kita lihatlah nantilah. Atau gua pakai mechanical filter lain untuk menyaring kotoran yang terlewat disaring oleh static bed di sini. Kemudian air akan turun ke bawah sini. Bawah sini ini adalah MBBR, moving bed bioreactor. Sini adalah biochamber gua. Begitu sudah masuk ke sini, dia akan masuk ke ruang pompa. Nah, ke ruang pompa baru nanti gua akan tembakkan lagi ke dalam kolam. Nah, untuk top filter itu akan gue buat setelah semua ini running. Setelah semua ini running, gue akan evaluasi lagi apakah dibutuhkan top filter. Kalau gue rasa emang butuh untuk penjernihan air yang lebih optimal, ya gue akan pakai top filter. Tapi kalau ternyata dengan begini aja udah sangat jernih, ya ngapain buang-buang uang pakai top filter. Akan tetapi semua settingannya udah gue siapkan untuk kejadian-kejadian terburuk. Kalau nanti emang dibutuhkan, tempat udah ada. Nah seperti itu. Nah jadi dengan ada plat ini platnya kuat loh nih. Moga-moga nggak jebol ya. Nah tuh bisa berdiri di sini, kuat dia. Tebelnya 15 mili. Kemarin pas instalasi, Bang Dani juga berdiri di sini. Tapi untuk amannya sih kita berdirinya di pinggir sini ya. Soalnya ini kan ada ban-banan ya. Tapi kalau tengah ngeri-ngeri sedap juga jebol kan. Tapi kalau kata Om David, ini kuat banget diinin orang tuh, ya. Jadi seperti itu settingannya. Mungkin dengan settingan yang ada sekarang ini lebih make sense untuk kawan-kawan melihat bagaimana sistem filtrasi gua bekerja. Kalau kemarin-kemarin kan barang-barangnya belum ada, jadi mungkin agak susah untuk dibayangkan bagaimana semua sistem gua ini bekerja. Dan untuk isi air, gua ini lagi suntik. Kemarin malam 3 sumur, sekarang 2 sumur. Jadi pokoknya target gua moga-moga Selasa atau Rabu paling telat ini udah full. Dan begitu ini udah full, baru gua akan masukkan K1 Kaltneus ke semua chamber ini. Dan gue juga akan running Purity. Kemudian kita akan lihat berapa hari Purity akan membuat air kita ini crystal clear. Nah sekarang ini air belum terlalu kuning, tapi besok atau lusa pasti udah menjadi lebih keruh karena taninnya lebih banyak yang akan dikeluarkan oleh kayu-kayu santi gini. Dan ngomong-ngomong ini tanaman-tanaman gue udah banyak yang mulai agak layu, tapi ya udahlah kan tanaman gue juga kemarin beli cuma 20.000, 5.000, 10.000. Jadi kalau misalnya layu nanti ya kita
pasangin lagi aja. Jadi untuk tanaman ini gue hanya mengejar fungsi ya, untuk mengabsorb nitrat. Jadi gue tidak mengejar estetika, itu aja. Jadi semoga sedikit banyak apa yang gue jelasin di sini dapat bermanfaat buat kawan-kawan semua. Dan secepatnya gue akan buat update perkembangan Megatank ini begitu ada sesuatu hal yang baru yang bisa gue update ke kawan-kawan semua. Jadi itu aja video gue kali ini dan see you guys in my next video. Bye-bye.